Baik, kita lanjutkan seminar di hari ini. Shalom semuanya. Tema kita di sesi yang kedua ini sebenarnya juga perlu penjelasan yang agak panjang, tetapi saya akan berusaha sejelas mungkin ya, yaitu tentang kenosis dan praeksistensi. Kenapa ini penting? Padahal ini tema lama sebetulnya. Karena dalam sejarah gereja seringkali mengalami penyimpangan perkembangan gereja. Di hari-hari ini juga ada penyimpangan menurut saya ya. Jadi Bapak Ibu harus terbuka sebenarnya apa yang kebenaran itu seperti apa. Makanya 7 natur kebenaran sangat penting. Kebenaran itu sesuai fakta, dalam hal ini fakta teks Alkitab. Jangan menurut pikiran kita sendiri ya. Kenosis dan praeksistensi. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam doktrin kristologi, kalau orang kuliah teologi itu ada doktrin namanya kristologi. Pengertian tentang Kristus. Itu sangat amat penting. Kita saja mengaku pengikut Kristus, kalau pengertiannya salah bagaimana? Makanya Alkitab memperingatkan bahwa akan ada orang yang mengajar Kristus yang lain, Yesus yang lain, Tuhan yang lain, versinya sendiri. Hati-hati, kita harus kembali ke Alkitab. Ya, ada 2 konsep yang penting sehubungan dengan di dalam kristologi, kenosis dan praeksistensi Tuhan Yesus. Keduanya saling berkaitan. Ya, konsep kenosis berasal dari Filipi 2 ayat 7 yang menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus mengosongkan dirinya ketika menjadi manusia. Sementara itu praeksistensi Yesus mengacu kepada keberadaannya sebelum inkarnasi. Bahkan sebelum dunia dijadikan Tuhan Yesus sudah ada. Itu praeksistensi namanya. Ya. Nah, seminar ini akan membahas kedua konsep itu dipandang diuji dengan 7 natur kebenaran. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang harus sudah biasa kalau menghadapi sesuatu, 7 natur kebenaran. Yang pertama faktanya ada apa enggak? Kalau fakta enggak ada enggak usah diterusin. Itu saringan pertama itu fakta, Saudara. Ya. Coba kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maksudnya, selama kita hidup ini, kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus Yesus yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus hidup seperti bagaimana Tuhan berpikir dan berperasaan. Di dalam teks asli Alkitab dipakai kata phroneite, phronema, dari akar kata phroneo. Phroneo itu artinya mind, artinya attitude, ya, sikap hati. Bagaimana seseorang membuat keputusan-keputusan. Tergantung dari mindsetnya, sikap hatinya. Nah itu semua itu phroneo. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pikiran dan perasaan Kristus. Itulah sebabnya teladan kita cuma satu, Tuhan Yesus. Teladan kesempurnaan itu. Jangan mengacu pada perjanjian lama. Ciri pertama, kesalahan yang fatal itu, Saudara. Mengubah teladan. Teladan kita Tuhan Yesus satu-satunya dirubah menjadi perjanjian lama. Kalau ada yang mengajarkan, kita mesti meneladani Abraham. Salah total. Abraham, istrinya berapa? Abraham suka bohong juga tuh. Ditanya, ini istrimu Sarah karena cantik kan? Bukan, ini saudaraku. Ya meskipun dia gak bohong, memang saudara juga kan. Tapi dia menyembunyikan kebenaran bahwa itu istrinya. Abraham gak bisa jadi contoh. Yang bisa jadi contoh dari Abraham adalah
ketika diminta Tuhan menyerahkan anaknya yang tunggal itu, Ishak, dia serahkan. Nah itu bisa jadi contoh. Ketaatannya itu, submissionnya kepada Allah kita itu bisa jadi contoh. Tapi Abraham secara keseluruhan tidak bisa jadi contoh. Jadi kalau ada ngajarin, kita mesti meneladani Abraham, salah. Jangan didengar lagi. Kita harus meneladani Tuhan Yesus, katakan amin. Nggak ada teladan lain selain Tuhan Yesus yang sempurna 100%. Itu sebabnya Tuhan Yesus disebut teladan yang abadi. Selama-lamanya nggak ada lagi. Itu harus ditekankan tuh. Saudara mesti cerdas, mesti peka. Kalau ada orang mulai meneladani yang lain-lain itu salah pasti. Apalagi Tuhan Yesus nggak disebut. Apalagi kalau ada yang ngajar, kita nggak bisa seperti Tuhan Yesus. Wah itu lebih sesat lagi itu. Karena teladan yang abadi itu Tuhan Yesus kata Alkitab. Nggak boleh dirubah-rubah. Ya. Sebenarnya kesesatan itu sebenarnya di depan mata loh. Cuma manusia nggak teliti. Kacau ya dunia ini ya. Nggak teliti. Waduh. Ya. Ayat berapa tadi? Ayat 5 itu ya. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Maksudnya adalah Kristus Yesus tadi itu. Yang walaupun dalam rupa Allah. Yang walaupun dalam morfe Allah. Morfe itu bahasa aslinya. Ya. Tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Meskipun dia memiliki natur Allah, morfe itu natur, saudara. Morfe, ya. Naturnya natur Allah. Kenapa naturnya Allah? Kita akan mengerti bahwa ternyata Tuhan Yesus itu anak tunggal Bapa. Makanya bernatur Allah juga. Anak tunggal Bapa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya yang tunggal. Jadi Tuhan Yesus itu siapa? Anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa. Nah itu nggak bisa ditawar sedikit pun. Saudara mau berpendapat apapun, kalau nggak sesuai itu salah. Karena ini teks Alkitab clear untuk hal itu. Ya, jadi yang walaupun dalam rupa Allah, itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi rupa Allah di situ natur Allah, rupa itu natur, morfe. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan baik-baik itu. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan dirinya sendiri. Kenoo. Dalam bahasa teks asli, Allah ekenosen. Allah ekenosen. Akar katanya kenoo. Artinya mengosongkan diri. To make empty. To destroy. Itu artinya. Jadi yang walaupun ia memiliki natur Allah. Ya. Tapi ia mengosongkan dirinya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba. Morphe doulos. Mengambil rupa seorang hamba. Doulos. Bapak Ibu harus bisa mengerti kalau membaca kalimat-kalimat bahasa manusia ini. Ia mengosongkan dirinya. Artinya tadinya kosong atau tidak? Tidak. Kalau tadinya kosong ya nggak mungkin dia mengosongkan diri. Untuk apa? Sudah kosong. Nangkep nggak maksudnya? Ketika Yesus lahir jadi manusia, kalau ia memang manusia biasa, ya nggak usah dikosongkan. Memang kosong mulainya. Seperti bayi manusia lahir kosong nggak? Kosong, nggak usah dikosongkan. Kalimat ini mengosongkan diri karena tadinya dia tidak kosong. Ia mengosongkan diri
mengambil rupa seorang hamba. Tadinya ia bukan hamba, makanya sekarang mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi doulos. Tadinya Tuhan dia mengosongkan diri, merendahkan diri menjadi manusia. Makanya dikatakan dan menjadi sama dengan manusia. Tadinya bukan manusia. Kalau dia manusia biasa, apalagi kalau tadinya dia nggak ada, lahir, mengambil rupa seorang manusia, kan aneh kalimatnya. Ya memang manusia. Ini kalimat itu artinya tadinya dia bukan manusia. Makanya dipakai dan menjadi sama dengan manusia. Itu sederhana loh kalimat itu. Teks aslinya bagaimana Pak? Sama, cek sendiri bahasa Yunaninya. Mau coba bahasa Yunani, bahasa terjemahan Ibrani, terjemahan Inggris, terjemahan Jawa sekalian. Sama semua artinya. Jangan bisa dikutak-kutik, teks aslinya enggak gitu kali. Sama, saya sudah cek. Jangan dirubah-rubah. Ya. Iya, yang tadinya Tuhan mengosongkan diri mengambil rupa seorang hamba. Ia mengosongkan karena tadinya tidak kosong. Kan gitu. Ia meninggalkan kemuliaannya di surga supaya menjadi manusia. Kan gitu. Nanti kita lihat ya berikutnya ya. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, antropos manusia itu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jelas ya, kalimat ini jelas ya. Jadi ia yang walaupun dalam naturnya itu natur Allah. Karena anak tunggal Allah. Tentu saja bernatur Allah. Karena anak tunggal Allah. Kan begitu. Ya. Kalau mau cek teks aslinya boleh sih. Phroneo. Apalagi ya. Phroneo. Morphe. Rupa Allah itu morphe, saudara. Jadi begini loh. Jadi ini Allah. Anak tunggal itu kan Yesus. Ini anak tunggal Allah. Baca saja Yohanes 3 ayat 16 contohnya. Ya. Yesus ini Tuhan, bukan hamba, dia Tuhan. Dia mengosongkan dirinya to make empty, kenoo, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Tadinya Tuhan menjadi hamba, menjadi manusia. Gitu ceritanya. Ya, ini arti Filipi ini. Saudara bisa cek seluruh terjemahan bahasa apapun. Saudara kalau ngerti bahasa Yunaninya boleh dibaca sendiri. Sama persis artinya. Ya. Itu eksegesisnya dari Filipi 2 ayat 7. Ya. Jadi ayat ini menegaskan kerendahan hati dan ketaatan Kristus kepada Bapaknya. Dia merendahkan diri. Bahkan dikatakan di Alkitab, untuk sementara waktu lebih rendah sedikit dari malaikat. Tadi sudah kita bacakan di sesi 1. Ya bahkan sementara waktu lebih rendah sedikit daripada malaikat. Sementara. Padahal tadinya jauh lebih tinggi. Dia Tuhan dari segalanya. Tuhan di atas segala Tuhan. Ia mengosongkan dirinya. Ini sangat sederhana sih. Entah kenapa orang bisa salah mengerti ya. Jadi ketika jadi manusia, ia sama nggak dengan manusia biasa? Tidak. Ia bukan manusia biasa. Ia anak tunggal Bapa yang turun ke bumi. Bukan manusia yang lahir tadinya nggak ada. Ia bukan manusia biasa. Ia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Itu beda loh. Kalau manusia biasa, rohnya dari mana? Roh manusia biasa, rohnya dari orang tuanya turun-temurun kan. Dulunya dihembus oleh roh Allah, Adam mula-mula.
Setelah itu turun-temurun. Nah, tapi Roh Yesus bukan turun-temurun dari Yusuf dan Maria. Roh Yesus dapat dari mana? Ada yang ngajar itu hembusan Roh Kudus, itu ngarang itu. Roh Yesus turun dari surga. Masuk ke rahim Maria, menjadi janin, menjadi manusia. Kenapa bisa begitu? Kita lihat saja berdasarkan ayat Alkitab, jangan pakai pikiran sendiri. Ya, sebab kebenaran sesuai fakta natur yang pertama. Koheren, konsisten. Jangan semua ayat Alkitab ditabrak maunya sendiri. Konsisten. Oh, Alkitab bicara begini, begitu, begini, begitu. Tinggal dirangkai. Oh, cerita sebenarnya berarti begini nih kalau begitu. Gitu. Itu koherensi itu namanya. Ya. Dampaknya apa kalau gitu? Pragmatisnya. Oh, pragmatisnya besar. Kalau Yesus hanya manusia biasa lalu jadi Tuhan, berarti nanti ada orang yang berpikir, kalau gitu kita bisa jadi Tuhan. Masa ada orang yang telepon saya, Pak, kita itu bisa jadi Kristus loh, Pak. Dari mana asalnya? Lah itu Yesus manusia biasa, Pak. Terus jadi Yesus Kristus. Nanti kita bisa nama belakang kita Kristus. Loh, oh ngawur ini. Pragmatisnya kemana-mana ngawur. Kebenaran itu pragmatisnya benar. Kalau pragmatisnya kemana-mana itu ngawur pasti. Ya, apalagi kalau dilihat dari buahnya. Kita akan tahu ini buah kebenaran atau buah kesesatan ini. Iya, kita bisa tahu. Nah, makanya saudara, kalau kita mau rendah hati, memeriksa lagi Alkitab seperti apa, kan begitu. Sebab hari ini ada banyak sekali aliran yang sesat, saudara. Dari dulu sih, sejarah gereja itu banyak sekali yang sesat itu. Arianisme, apalagi macam-macam, saudara. Macam-macam yang sesat itu. Nah, inilah yang akan kita luruskan di siang hari ini, supaya kita semua memiliki pengertian yang benar. Kalau enggak, lalu bagaimana? Jangan ya, jangan sampai kita salah. Kan begitu. Nah, jadi begini. Kita tadi sampai ke ayat berapa tadi? Oke. Nah, jadi kalau kita lihat begini yang namanya kenosis, kenoo, mengosongkan diri. Karena tadinya tidak kosong. Kalau Yesus hanya manusia biasa kan lahir kosong, apanya yang mau dikosongkan diri? Kapan mengosongkan dirinya? Saya mau tanya. Kapan Yesus mengosongkan dirinya? Kalau orang mau pakai teori Yesus manusia biasa, kapan mengosongkan dirinya? Waktu lahir? Enggak, waktu lahir sudah kosong. Waktu dewasa, salah. Oh, ini mengosongkan diri yang mengambil rupa seorang manusia? Enggak cocok semua. Ayo kapan dijawab, mengosongkan dirinya kapan? Kan ketika menjadi manusia lahir itu mengosongkan diri. Mengosongkan diri dari apa? Kalau manusia biasa nggak perlu dikosongkan, sudah kosong. Makanya teori yang salah itu nggak koheren. Nanti jawaban mereka mengosongkan diri itu waktu hidup, nggak mengingini apa-apa. Salah. Ini mengosongkan diri mengambil rupa seorang manusia, lahir. Mengosongkan diri itu waktu lahir. Dirubah-rubah. Ya. Jadi begini, ada yang namanya apa? Arianisme, aliran-aliran sesat semua ini, saudara. Apalagi Unitarianisme, apalagi ya macam-macam banyak. Nah, salah satunya akan kita bahas, adopsionisme. Kalau ada yang mengajar Yesus tidak pernah ada sebelumnya, itu kebangetan sih sebenarnya. Kalau sampai ada ajaran yang Yesus tidak ada sebelumnya, wah, itu ceritanya begini loh saudara. Ini GMM ya, jadi nggak ada urusan dengan siapapun. Saya cuma menyampaikan kebenaran, saudara dengar baik-baik, saudara tidak setuju, silakan, tapi saya sampaikan bukti. Saudara punya bukti apa silakan. Ya.
Jadi begini loh, kalau ini garis waktu, di sini tak terhingga, kekekalan, di sini kekekalan, di sini awal mula dunia diciptakan, langit dan bumi, ya. Jadi ini penciptaan nih. Penciptaan, itu kita bisa baca Kolose 1, 15 sampai 17. Contoh lagi Wahyu deh. Wahyu 3 ayat 14. Coba kita baca Wahyu dulu aja ya. Wahyu 3 ayat 14. Ini yang sering dipakai orang untuk ngajar yang berbeda nih. Wahyu pasal 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa yang dimaksud Amin? Tuhan Yesus. Pasti ya, Tuhan Yesus. Jadi firman dari Tuhan Yesus, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kalau orang baca, loh, Yesus itu permulaan ciptaan, berarti ciptaan yang pertama, gitu seolah-olah. Baca ayat ini. Kan begitu. Banyak orang mendasarkan ayat ini untuk mengajarkan itu. Padahal yang dimaksud ayat ini tidak demikian. Yang dimaksud ayat ini ya, dipakai kata permulaan di situ. Di situ dipakai kata apa? Permulaan. Permulaan. Permulaan di sini dipakai kata arche. Arche. Arche itu artinya salah satunya memang permulaan. Tetapi yang lain artinya sumber. Sumber atau awal. Nah, dalam kasus Wahyu ini yang benar terjemahannya adalah sumber. Saya baca jadi begini terjemahnya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan. Sumber dari segala ciptaan keluar dari dia. Diciptakan oleh dia. Ini sumber. Kenapa begitu? Nyocok-nyocokin. Kita lihat konteks besarnya. Ingat ya, ayat-ayat Alkitab itu koheren. Lihat di tempat lain. Ada banyak ayat di Kolose, itu ciptaan atau diciptakan atau pencipta Tuhan Yesus itu. Sudah gitu ada lagi Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Untuk yang ini nanti khusus ada seminar khusus serinya Sang Logos menurut Alkitab. Nanti kita bedah satu-satu ini yang benar bagaimana. Yang jujur ngomongnya. Nanti kita lihat interlinear Bible-nya. Kata per kata bahasa Yunaninya. Konteksnya kita lihat. Ya. Nanti semua saya bagi bahannya. Dibaca sendiri. Dunia ini bahaya loh. Ya, ada bahaya. Jadi jangan sampai mengajarkan Yesus itu diciptakan. Yesus itu bahkan pencipta. Bersama Bapa, ya. Ini Kolose 1 ayat ini mesti dibedah lagi. Eksegesisnya. Sesuai teks asli. Sesuai bahasa aslinya Yunani bagaimana. Ya. Ini kalau mau pakai terjun ke teknis bisa. Gak apa-apa, pelan-pelan. Nanti saya tunjukin. Orang-orang itu suka ngepas-ngepasin. Udah gitu salah lagi bahasa Yunaninya. Tapi merasa jago. Saya sampai bingung loh. Kok merasa jago ya? Lu gak tahu apa-apa merasa jago. Aneh dunia ini. Waduh, saya juga gak jago. Tapi saya bisa ngecek faktanya seperti apa yang benar. Ya, begitu loh. Ini waduh saudara. Ya, jadi begini. Di sini kan ada salib nih. Di sini kelahiran. Di sini peristiwa Natal. Kita sebut Natal ya. Kelahiran Tuhan Yesus. Jadi bagaimana sebenarnya? Apakah Yesus tidak pernah ada, lalu lahir biasa aja itu, manusia, lalu berbuat baik, sampai mati di kayu salib, lalu diangkat jadi Tuhan. Artinya ada suatu masa di mana Yesus bukan jadi Tuhan dong kalau gitu. Masih anak-anaknya belum Tuhan, nanti setelah disalib, mati, bangkit jadi Tuhan. Seolah-olah begitu.
Apalagi sebelum dunia dijadikan nggak ada Tuhan Yesus. Seolah-olah gitu kan ajaran. Salah loh itu. Itu salah besar itu. Itu yang disebut ajaran adopsionisme. Itu yang disebut adopsionisme. Ini nih. Itu adopsionisme ini. Tapi juga unitarianisme. Sama itu. Perhatikan kalimatnya, adopsi. Jadi Tuhan Yesus diceritakan menurut adopsionisme itu. Tuhan Yesus itu manusia biasa aja lahir. Diciptakan lagi oleh Bapa di rahim Maria. Jadi manusia biasa karena baik diadopsi oleh Allah Bapa menjadi anak Allah. Gitu ceritanya adopsionisme itu. Ada yang ngajar bahwa adopsionismenya itu terjadi waktu dibaptis. Kan ada suara dari surga, inilah anak yang kukasih. Nah diangkat anak tuh gitu. Diangkat jadi Tuhan gitu. Tafsirnya bisa kemana-mana loh. Mengerikan ini. Ini mengerikan nih. Ya, ini sayang waktunya sangat singkat. Mestinya nggak boleh seminar sekali begini. Mesti seri. Pelan-pelan jadi orang, oh iya ya gitu. Tapi nggak sampai panjang banget, nggak. Beberapa kali aja cukup. Ya, nah dengan demikian sebenarnya ya. Sebenarnya gini loh saudara. Ini gambarnya mesti ini ruwet nih. Jadi begini loh, di surga itu kan ada Allah Bapa. Ada anak tunggal kan, kita sebut Yesus aja deh. Ada Roh Kudus. Meskipun Roh Kudus itu omnipresent. Omnipresent itu hadir di mana-mana, maha hadir. Termasuk di surga ya pasti ada lah, ya kan? Nah, ini garis waktu. Ini kan di kekekalan nih. Nah, ketika Yesus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3 ayat 16, maka Bapa mengutus anaknya yang tunggal ke bumi. Lahir. Turun ke bumi. Roh Tuhan Yesus turun ke bumi. Inilah yang namanya inkarnasi. Itulah yang namanya inkarnasi. Jadi yang turun siapa? Tuhan Yesus. Sebelum dunia ada, Tuhan sudah ada. Tuhan Yesus, bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa diangkat, diadopsi. Itu namanya adopsionisme. Kalau itu aliran sesat itu. Ya, adopsionisme itu. Mana ada manusia dijadikan Tuhan? Sejak kapan itu? Tuhan yang mengosongkan diri menjadi manusia. Filipi berapa tadi? 2 ayat 5-7. Itu jelas loh. Jadi pertanyaannya, mengosongkan dirinya mana? Kenosisnya yang mana? Ini loh, ini mengosongkan diri nih. Ia meninggalkan kemuliaannya di surga sebagai anak tunggal Bapa untuk sementara waktu lebih rendah dari manusia, lebih rendah dari malaikat, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia sama seperti kita. Kan gitu. Tapi sebenarnya nggak sama. Kenapa? Karena rohnya roh Yesus yang turun dari surga. Tetapi diperlakukan sama seperti kita, sedang jadi manusia. Di kitab Ibrani dikatakan, ia disamakan dengan semua saudaranya. Kenapa harus disamakan perlakuannya? Supaya kita bisa meneladani Tuhan Yesus. Kalau ia masih Tuhan, nggak dikosongkan, ya kita nggak bisa niru. Iya kan? Tapi kalau ia mengosongkan diri, kita bisa niru. Itu jawabannya. Ya. Nah, jadi kapan mengosongkan dirinya? Dari surga mengosongkan diri jadi manusia. Sementara adopsionisme nggak bisa jawab. Kapan mengosongkan dirinya? Kapan? Waktu lahir. Kalau waktu lahir, nggak usah dikosongkan bro. Udah kosong, kan manusia biasa. Kan nggak ada ini katanya. Kalau ini nggak ada, ya lahir manusia biasa ya udah kosong. Ngapain dikosongkan?
Kalau itu dikosongkan setelah dewasa, ia sadar mengosongkan diri. Bukan itu maksudnya. Ini mengosongkan diri jadi manusia, waktu lahir maksudnya. Ada amin, saudara? Ngerti ya maksudnya? Saya terlalu cepat gak ya? Kalau saya ngomong kadang-kadang cepat sekali itu. Karena waktunya nggak banyak yang kita punya waktunya. Ya, jadi begini nih inkarnasi. Nah, nanti kalau pelan-pelan itu seminar Sang Logos saja. Dengan eksegesis teks aslinya dan sebagainya. Supaya semua orang tidak berpikir bahwa saya asal-asalan. Itu saudara. Ini gambar ini jelas loh. Gambar ini belum pernah digambar orang. Karena orang nggak berpikir roh Yesus yang turun. Anak tunggal Bapak turun diutus Bapaknya. Ya. Coba sekarang kita baca ayat-ayatnya. Bener nggak ceritanya begini? Gitu ya. Oke, kita baca deh. Nanti yang dari Yohanes itu nanti khusus saja Sang Logos ya. Kita yang Yohanes 1 ayat 1 maksudnya. Tapi Yohanes 1 ayat 14 itu jelas loh. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu jelas loh. Firman itu, Sang Firman, the Word. Hologos, the Logos. Ya. Coba kita baca deh Yohanes 1 ayat 14. Nanti kalau soal Yohanes 1 ayat 1, urut itu nanti seminar khusus. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Siapa itu? Tuhan Yesus. Jadi yang dimaksud firman itu telah menjadi manusia siapa? Lah iya, kalimat gini kok nggak ngerti. Udah jelas. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga. Yaitu anak manusia, Tuhan Yesus. Tidak ada yang naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga. Ia turun dari surga dulu. Gitu loh maksudnya. Enggak gitu kali Pak. Terusin lagi. Yohanes 6 ayat 38. Ini ayat-ayat Alkitab itu koheren. Koheren semuanya. Ya. Ayat Yohanes 6 ayat 38. Yang bicara ini Tuhan Yesus. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Diutus, Dia turun. Jangan dirubah-rubah ya. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada. Apa enggak ngerti kalimat bahasa Indonesia sederhana? Ada yang nerangin ke saya, itu kiasan Pak. Kiasan? Coba kita baca perikopnya. Oh kiasan. Yohanes 8:58. Coba kita lihat kiasan apa bukan. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Akunya siapa? Ya iyalah, kiasan bukan. Kita baca dari ayat sebelumnya. 56. Perhatikan perikopnya itu, kiasan apa bukan. Di ayat lain mungkin kiasan, waktu Yesus bicara, akulah roti yang turun dari surga. Memang roti Tuhan Yesus, bukan, itu lambang. Tapi Tuhan yang turun, dilambangkan dengan roti. Nah sekarang ini, 56 ya. Abraham bapamu bersuka cita karena ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Tuhan Yesus bicara begitu kan? Orang Yahudi bingung dong. Loh Abraham umurmu berapa? Ayat berikutnya ini. Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan kau telah melihat Abraham. Gak salah kau ngomong gitu. Lalu Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah. Harafiah atau kiasan? Harafiah wong jelas, dialognya jelas. Loh Abraham lihat, loh umurmu belum 50. Loh aku ada sebelum Abraham ada.
Itu bukan kiasan. Makanya umurku belum 50 tapi Abraham sudah lihat aku dulu. Gitu loh. Ya. Kalimat-kalimat sederhana gini harus dimengerti. Jangan makin lama makin mundur cara bacanya. Oke, itu contoh-contoh dari oke, lagi Yohanes 17 ayat 5. Coba ditampilkan Yohanes 17 ayat 5. Ya Bapa, permuliakanlah aku. Akunya siapa, saudara? Tuhan Yesus. Sekarang dalam hadirat-Mu, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu, sebelum, nah, apa kurang jelas sebelum dunia ada? Kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Kiasan lagi. Kalau semua dibuat kiasan, kita pulang aja. Hidup kita juga kiasan kalau gitu. Kemuliaan. Nanti kalau mau ada yang jelasin, itu tensesnya begini. Salah kok. Nanti saya jelasin tensesnya. Tata bahasanya, bahasa Yunaninya. Future katanya. Future itu penggunaannya apa di Alkitab? Kok nggak ngerti ya gitu aja ya. Salah, nggak ngerti. Ya, udah jelas ini, permuliakanlah aku sekarang dalam hadirat-Mu dengan kemuliaan yang ku miliki bersamamu sebelum dunia ada. Kan clear itu sebenarnya. Oke, misalnya apa lagi ya? Kolose 1 ayat 17. Kolose 1 ayat 17. Ia ada. Ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Oke, saudara. Jadi ini sudah jelas sebenarnya. Ada banyak sekali ayat. Ada banyak banget. Ketika Yesus lahir, malaikat turun dari surga, bayangin. Apa malaikat kata-katanya? Inilah yang akan jadi Tuhan, gitu. Malaikat hari itu mengumumkan ke seluruh melalui para gembala. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang lahir ini istimewa, bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa ya nggak usah diumumin dari surga dong. Nanti waktu mati di kayu salib dimuliakan baru kita tahu, kan nggak gitu. Dia dari awal udah diumumin. Udah mau dibunuh sama Herodes. Dari awal udah dikejar itu, ini raja yang akan lahir ini. Bukan manusia biasa. Ya. Jadi praeksistensi Yesus itu jelas. Dia ada jauh sebelum dunia ini ada. Ya. Ia turun ke bumi. Inkarnasi. Kenapa turun ke bumi? Bukan melakukan kehendakku sendiri, kata Tuhan. Tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Bapaknya. Makanya Tuhan dalam pelayanannya ia menjelaskan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini jelas banget ini. Jadi ini difoto aja nih, cekrek gitu. Sebenarnya ya, yang dimaksud Alfa dan Omega itu Tuhan Yesus juga. Di perjanjian lama, Allah tentu dalam hal ini Allah Bapa mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Itu bukan berarti Allah memiliki awal, memiliki akhir, akhirnya mati. Bukan itu. Istilah itu maksudnya akulah segalanya. Awal dan akhir itu maksudnya itu, akulah segalanya. Tapi di perjanjian baru, di kitab Wahyu khususnya, itu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu mewakili Bapaknya. Apa saja atribut Bapaknya bisa Dia kenakan. Akulah Alfa dan Omega, kata Tuhan Yesus. Nanti bisa diseminarkan khusus untuk pembuktiannya. Jadi kalau ada yang bilang itu Allah Bapa, oh iya memang di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru semuanya tentang Tuhan Yesus. Tapi untuk kemuliaan Bapa di surga memang. Nah, itulah sebabnya
Kalau kita bicara kebenaran Alkitab, it's all about Jesus. Tuhan Yesus itu ada di awal, di sini, di awal, bahkan kekekalan. Di sini juga tentang Tuhan Yesus, waktu mati. Nanti yang datang lagi, siapa? Tuhan Yesus, parousia. Nanti di surga sana, rajanya siapa? Tuhan Yesus. Kalau itu dirubah-rubah, habislah kebenaran. Jadi hidup ini bukan karena perbuatan baik. Yang penting aku buat baik seperti ajaran Tuhan Yesus. Iya, tapi kau tidak memandang Tuhan Yesus sebagaimana seharusnya. Kau tidak menghormati Tuhan Yesus yang turun dari surga. Wah, itu saya nggak tahu loh hukumannya apa. Saya nggak berani mengatakan apa-apa sih. Cuman itu adopsionisme namanya. Adopsionisme itu manusia biasa diadopsi menjadi anak Allah. Dan itu sudah penyesatan dari zaman dulu sih. Di abad kedua sudah ada itu adopsionisme. Ditentang oleh seluruh bapak-bapak gereja. Ngawur itu. Orang biasa katanya. Unitarian juga gitu ngajarnya. Yesus itu manusia biasa aja gitu. Waduh. Makanya Yohanes menulis. Kitab Yohanes ditulis untuk melawan aliran gnostik hari itu. Apa itu nanti kita jelaskan seminar. Itu sengaja ditulis bahwa firman itu menjadi daging. Inkarnasi itu bukan mitos. Inkarnasi itu nyata yang Maha Tinggi turun menjadi manusia. Karena gnostik ngajarnya beda. Yesus itu kelihatannya manusia pasti bukan tuh, cuma bayangan. Gak percaya inkarnasi. Itu gnostik sebenarnya. Yang dilawan oleh Yohanes itu. Perhatikan baik-baik tuh. Makanya tulisannya firman itu menjadi daging. Menjadi manusia, inkarnasi. Inkarnasi aja kok heran. Tuhan menciptakan langit dan bumi aja bisa kok inkarnasi heran. Apa saja bisa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Begitu harusnya ya. Saya rasa ini cukup jelas nih. Jadi ia kembali, ketika kembali ke Bapa, ia mengenakan kemuliaannya semula. Segala kuasa di langit, di bumi, diberikan kembali kepadanya. Coba kita baca satu ayat yang terakhir ya, setelah itu tanya jawab ya. Ditampilkan Yohanes pasal 6 sebentar. Saudara kalau ada pertanyaan dicatat supaya nggak lupa. Ya. Oke. Jadi coba tolong ditampilkan Yohanes 17 ayat 5 tadi. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Ini setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib nih. Ya. Setelah bangkit, maka oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Tuhan Yesus punya kemuliaan sebelum dunia ada di hadirat Allah Bapa. Ia mengosongkan dirinya, nah itu kenosis. Mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Setelah itu ia kembali kepada kemuliaannya semula sebelum dunia dijadikan. Gitu ceritanya. Ya. Oke. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tanya jawab silakan. Silakan, ada tanya jawab, silakan. Baik, dalam ruangan ini ada yang mau bertanya? Oke, baik. Di sini. Selamat pagi Pak Winyo. Selamat pagi. Di luaran sana ada yang mengajarkan bahwa Allah Bapa yang mengutus Yesus ke dunia Pak ya. Ya. Jadi Allah Bapa itu inisiator dari keselamatan dan Yesus sebagai eksekutor. Nah, dan Yesus setelah mati kan ya istilahnya diangkat jadi Tuhan Pak ya.
Jadi ada kesan bahwa fokus kita sekarang adalah ke Allah Bapa, Pak. Jadi semuanya ke Allah Bapa gitu. Jadi Allah Bapa yang lebih penting. Dan berdoa juga katanya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita berdoanya ke Bapa gitu. Apakah ini benar, Pak? Thank you. Kita baca 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Kita jawabnya harus pakai Alkitab, bukan pakai pikiran diri sendiri. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kita sampai ke Bapa melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Jadi kalau pengantaranya dihapus, kita mau langsung ke Bapa, itu sama dengan menghina Bapa. Ibarat seorang raja mengirim utusan, utusannya itu gak dianggap, itu menghina sang raja. Bapa di surga mengutus putra tunggalnya menjadi juru selamat manusia. Habis itu dikesampingkan mau langsung ke Bapa, itu menghina Bapa. Sebab ada ayatnya, barang siapa menolak sang anak, dia menolak sang Bapa. Ya, jadi hati-hati, seolah-olah benar mau langsung aja. Padahal kita bicara, barang siapa menolak sang anak, dia menolak Bapa. Lagi pula, nanti di surga siapa rajanya? Tuhan Yesus. Lagi pula Tuhan Yesus berkata, mintalah kepadaku, maka Bapakku yang di surga akan mengabulkannya. Jadi kita itu harus lihat Alkitab secara utuh. Tuhan Yesus berkata, mengajar berdoa, kalau engkau berdoa hendaklah demikian Bapa kami yang di surga. Betul, itu juga benar. Tetapi kan Alkitab nggak boleh dicomot-comot. Ada ayat lain yang berkata, mintalah kepadaku. Tuhan Yesus loh yang bicara. Apa itu hanya waktu itu, mintalah kepadaku. Minta apa? Ini minta kebenaran, pasti berlaku selamanya ayat itu. Makanya Bapak dan Tuhan Yesus ini terkadang bisa saling, Tuhan Yesus boleh memakai atributnya Bapa. Karena Yesus segala sesuatunya diserahkan kepada Tuhan Yesus. Contohnya, nanti yang datang lagi siapa yang jadi hakim? Tuhan Yesus. Bapak menyerahkan penghakiman kepada Tuhan Yesus, sang anak. Bapak tidak menghakimi. Lah kok mau diabaikan? Nah ini banyak sekali penyesatan itu begitu, saudara. Penyesatan itu kadang-kadang bukan menghilangkan sama sekali. Mengurangi dosisnya sedikit aja gitu udah penyesatan. Kalau kita mau sempurna ya ikuti Alkitab. Ngapain sih lain-lain? Beda-beda. Ya, kita itu jangan sampai ada di antara kita yang salah mengerti. Itu aja sih. Bukan mau sok-sokan yang paling benar kita, bukan. Menurut Alkitab itu begitu. Lah fakta segitu banyak mau diabaikan. Begitu Pak? Oke. Ada lagi? Ya silakan Bu Vivi. Selamat siang Pak Wigno. Ya. Menyambung pertanyaan tadi, tiba-tiba terpikir, berarti selama ini kita berdoa dengan nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, karena Bapak melihat kepada anaknya itu, pengantaranya itu, bukan kita ya Pak ya, kita nothing kan, bukan siapa-siapa, karena di depan kita Tuhan Yesus itu, sehingga Bapak melihat kepada Tuhan Yesus itu, benar begitu Pak? Betul. Terima kasih. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di ayat lain lagi, mintalah kepadaku. Disuruh minta sama Tuhan Yesus loh. Ya. Itu yang dimaksud sang amin tadi di kitab Wahyu tadi. Saksi yang setia. Kita menyembah Tuhan Yesus apa enggak? Kan menyembah Tuhan Yesus. Berdoa ya sama Tuhan Yesus, jangan sama yang lain. Tapi saya kadang-kadang sama Bapak langsung, boleh aja. Tapi Tuhan Yesus jangan diabaikan. Jangan pernah mengabaikan. Justru iman yang benar itu kita memandang Tuhan Yesus. Pernah baca nggak ayatnya? Kalau kamu mau sempurna imannya, pandanglah Yesus. Lah malah nggak mandang Yesus. Nggak sempurna imannya. Itu pasti usaha-usaha si
kegelapan itu, berusaha menipu manusia. Pertahanan terakhir kita itu Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesusnya dikutak-kutik, itu bukan Kristen. Makanya jadi adopsionis, unitarianisme, macam-macam. Arianisme. Kita sangat, teks Alkitab sangat kita pakai sebagai referensi kebenaran. Gak berani rubah-rubah. Jadi kalau ada orang yang ngeyel, mana teks aslinya, saya gitu aja udah. Gak usah ngeyel-ngeyelan lah, buat apa sih? Siapa kita? Kita lihat aja teksnya, oh gitu. Oh menurutmu begitu, ya udah terserah situ. Oh teksnya ngomong begini. Begitu ya, Bu Vivi. Oke, Tuhan berkati. Ada lagi? Kalau tidak ada, ini ada pertanyaan dari Bapak Aldo Nababan. Pertanyaan pertama, kita selamat apakah tidak cukup iman saja atau harus plus dengan perbuatan baru efektif? Ya, jadi begini. Ini juga nih, debat ini nggak selesai-selesai iman dan perbuatan. Padahal itu gampang banget jawabannya. Iman macam apa yang nggak ada perbuatannya? Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Kan gitu kan? Mana ada percayaan cuma di pikiran, aku setuju Yesus Tuhan. Kalau cuma begitu, setan juga setuju Yesus Tuhan. Tapi ia tidak menyembah Tuhan, tidak mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Selamat karena apa? Karena anugerah Tuhan. Tetapi kita harus menyambutnya. Kisah Rasul 3 ayat 19. Tampilkan, biar dipikir saya ngarang nanti. Kisah Rasul 3 ayat 19, jangan Alkitab dilawan. Sudah? Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi kalau orang tidak bertobat, dihapus nggak dosanya? Ya tidak. Jadi kalau orang nggak bertobat, selamat nggak? Ya enggak. Bertobat itu apa? Bertobat itu berubah hidupnya. Berubah itu diam aja, pikirannya toh yang berubah. Ya enggak, cara hidupnya berubah. Perbuatannya berubah. Tapi itu bukan berarti perbuatan baik menyelamatkan, bukan. Yang menjadi utama itu Kristus mati di kayu salib, membuka jalan keselamatan. Siapa yang mau bertobat selamat, yang enggak bertobat binasa. Jadi iman yang benar, keselamatan itu karena iman. Tapi iman yang bagaimana? Iman yang ada perbuatannya. Tidak semua perbuatan baik itu iman. Perbuatan baik ada versi manusia biasa, asal baik. Tapi kalau iman melahirkan perbuatan baik. Kalau iman tidak melahirkan perbuatan baik, itu iman fantasi namanya. Tidak selamat. Begitu. Oke. Pak, ada pertanyaan lagi Pak. Sebenarnya di YouTube lagi rame nih Pak. Oh iya. Di chat YouTube. Oh chat. Iya. Silakan. Pertanyaannya gini, apakah waktu Yesus turun dan mengosongkan dirinya menjadi manusia dan mengambil rupa sebagai hamba, artinya Yesus punya kehendak bebas seperti kita manusia dan bisa berbuat dosa, sama seperti Adam manusia pertama? Itu pertanyaan pertama Pak. Oke, dijawab langsung. Ya iyalah, kalau enggak pura-pura jadi manusia dong. Memang jadi manusia disamakan dalam segala hal dengan kita semua. Artinya apa? Kalau mau buat dosa bisa, tapi Yesus tidak mau dan tidak pernah buat dosa. Justru itu lebih hebat dibanding nggak bisa buat dosa. Ya nggak bisa, ya tenang aja nggak buat dosa. Justru Tuhan disamakan sama kita supaya kita bisa meneladani, supaya kita jangan alasan mulu, saya kan manusia biasa, nggak bisa, nggak buat dosa. Ngomong kosong, Tuhan Yesus sama dengan kita, disamakan. Meskipun tidak sama, rohnya roh Yesus, tapi disamakan dalam segala hal. Makanya Alkitab berkata, dalam segala hal ia disamakan dengan saudaranya. Yang meskipun ia adalah anak, meskipun ia adalah anak loh, anak Allah maksudnya, tetapi ia belajar taat. Bahkan sampai mati di kayu salib. Disamakan sama kita. Dalam hal hidup kudus disamakan. Harus berusaha, harus ini. Gitu. Tapi tidak punya natur dosa. Nah itu bedanya. Tidak punya natur dosa. Oke? Oke, pertanyaan kedua, bagaimana menanggapi pernyataan berikut? Jika Yesus turun ke dunia mengosongkan dirinya menjadi manusia, namun tetap bukan manusia biasa, artinya kita manusia tidak mungkin bisa sempurna seperti Yesus.
Karena Yesus bukan manusia biasa, melainkan manusia sempurna yang tidak dapat berbuat dosa. Apakah artinya kita manusia tidak akan mampu seperti Yesus yang hidup kudus, tidak bercacat bercela? Kita pasti akan selalu berbuat dosa dan tidak bisa hidup kudus, tidak bercacat bercela, tidak akan bisa seperti Yesus. Oke, ini mungkin nggak dengar lengkap tadi. Tadi sudah saya sebutkan tuh. Pertanyaan ini sudah dijawab ribuan tahun yang lalu. Saya bacakan ya. Ibrani pasal 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Disamakan. Meskipun nggak sama, disamakan perlakuannya. Ayo. Kalau dalam hal yang lain-lain nggak sama. Yesus bisa berjalan di atas air, kita nggak bisa. Tapi dalam hal kesucian disamakan supaya kita bisa hidup suci meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diistimewakan oleh Bapaknya, dikasih karunia jalan di atas air, mengampuni dosa dan sebagainya, membangkitkan orang mati. Istimewa loh itu. Tapi untuk kekudusan, enggak. Yesus menangis dengan ratap tangis dan air mata. Ia memanjatkan doa kepada Dia yang bisa menyelamatkannya dari maut. Sama kita untuk urusan kesucian, kesalehan hidup. Tapi kalau untuk pelayanan, setiap kita diberi karunia beda-beda kan? Gitu ya. Tapi untuk kesucian hidup sama aja. Bapak, Ibu, Saudara sekalian semua sama sama saya. Kalau soal kesucian hidup kita mesti sama. Bukan saya dientengin, di diskon gitu. Enggak, sama. Tuhan Yesus juga sama. Tapi mungkin karunianya beda. Tuhan kasih saya karunia yang spesifik karena mau melayani lebih besar misalnya. Kan begitu, Tuhan Yesus juga begitu. Disupport oleh Bapaknya. Macam-macam. Tapi untuk urusan kekudusan tidak disupport. Disamakan dengan kita semua. Itu ayatnya tadi ya. Jadi jangan pernah alasan lagi. Enggak bisa dong kalau gitu, enggak sama. Disamakan. Oke. Yang terakhir Pak, yang ketiga. Saya pernah mendengar satu statement dari seorang pendeta yang mengatakan bahwa juru selamat sejati itu bukan Yesus, tetapi Yahweh. Pertanyaannya, apakah Yesus beda sama Yahweh? Kemudian waktu Maria mengandung Yesus, yang dipuji-puji sama Maria adalah Yahweh. Gitu katanya Pak. Oke. Thank you. Catatan yang pertama, di Alkitab tidak pernah ada Yahweh. Yang ada 4 huruf suci, YHWH. Itu yang akan kita seminarkan berikutnya. Nama Tuhan serinya. Ya, di Alkitab tidak pernah ada Yahweh. Yang ada Yud, He, Wo, He, singkatan huruf Ibrani mati, huruf mati. Nanti kita bahas soal itu. Yang kedua, di perjanjian lama, kan orang belum mengenal Tuhan Yesus. Orang mengenalnya satu-satunya Elohimnya Abraham, Ishak, Yakub. Makanya Elohim berkata, akulah juru selamat, tidak ada yang lain. Itu kalimatnya gini loh sebenarnya. Akulah yang akan menyelamatkan seluruh manusia, nggak ada yang lain. Siapa yang mau menyelamatkan? Bapak di surga kan? Caranya bagaimana? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya jadi juru selamat manusia. Mesias manusia sejati itu Tuhan Yesus. Dia diutus Bapaknya. Ia datang bukan melakukan kehendaknya sendiri, tapi melakukan kehendak Bapaknya sebagai Mesias. Gitu. Apa ada yang belum dijawab tadi ya? Selain itu pertanyaannya. Oh, Maria. Maria ketika mengandung dia tahu ini Mesias nih. Dia memuji Elohim. Ya iyalah. Semua orang juga memuji Elohim kok. Enggak masalah itu. Tapi jangan sebut Yahweh ya. Itu perjanjian baru loh. Perjanjian baru enggak ada huruf Ibrani. Perjanjian baru itu teks aslinya, manuskripnya. Ada ribuan manuskrip bahasa Yunani semuanya. Di Yunani enggak pernah ada YHWH. Di Yunani sudah jadi kurios. Itu artinya enggak penting. Perjanjian baru Tuhan pakai istilah lain. Supaya orang tidak mengkeramatkan huruf. Itu maksudnya. Coba pakai huruf itu terus keramat. Nanti kita ngeprint gitu, taruh sini biar selamat. Enggak gitu kali. Oke, silakan. Baik, masih pertanyaan dari Bapak Aldo Nababan. Saya pernah baca status suatu tulisan seorang reformat mengatakan bahwa Allah menetapkan dosa tanpa intervensi. Contoh yang dibuat adalah donat yang bulat dengan lubang yang di tengah.
Mereka mengatakan begitulah Tuhan membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa tanpa intervensi Allah. Oh gitu. Ya, berikut, bukankah kalau kita menafsir seperti seorang fundamentalis yang selalu mengatakan ini teks Alkitab akan mengungkung roh Allah. Sebab Alkitab kan adalah peristiwa iman yang dibukakan oleh gereja mula-mula. Kalau teks Alkitab sudah tidak dihormati, itu namanya teologi liberal. Apalagi ngarang-ngarang donat lagi. Sukanya donat kali orang itu. Apa hubungannya donat sama kebenaran? Masa Tuhan menciptakan manusia seperti manusia menciptakan donat? Gak kreatif bener. Wong manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah kok donat. Gak mau saya bahas, donat-donatan segala. For your info ya, donat itu nggak sehat. Aduh, udah pertanyaan lainnya. Pak, saya Saur Nababan dari Medan, izin Ya. bertanya. Apakah kita bisa mengklaim suatu doktrin atas tuntutan Roh Kudus? Soalnya akhir-akhir ini banyak teolog yang mengaku pengajarannya berasal dari tuntunan Roh Kudus. Oke, itu saja. Lalu apa spesifikasi khusus bahwa suatu doktrin itu memang sesuai ajaran Kristus? Lalu bagaimana jika seorang itu memakai karunia khusus, misal menyembuhkan orang sakit, tapi ujung-ujungnya mengajarkan doktrin? Oke, yang pertama, doktrin itu jangan dipikirkan terlalu sempit. Doktrin itu maksudnya pengajaran, pengertian, hikmat, kebenaran itu doktrin. Kalau doktrin yang diajarkan bukan kebenaran, ya tentu saja itu bukan hanya tidak penting, berbahaya. Doktrin yang benar itu paling penting. Sebab Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau kita pikirannya salah, ya salah semuanya. Jangan bilang nggak penting doktrin itu. Ya. Nah, terus tadi pertanyaannya apa sampai lupa. Spesifikasi khusus Oh, bahwa oke, suatu tahu, doktrin itu ya. Itulah sebabnya seminar ini 7 natur kebenaran. Mungkin Bapak Nababan belum ikut dari sesi 1 kali ya. Coba diikuti Pak dari sesi 1. Bagaimana membedakan bahwa yang kita dapat ini memang dari Roh Kudus sesuai kebenaran dari Tuhan atau hasil pikiran sendiri. Diperiksa. Salah satu naturnya sesuai fakta enggak? Teks Alkitabnya ngomong begitu kau rubah-rubah enggak? Mana yang lebih penting, teks Alkitab atau pengertianmu sendiri? Kan tentu saja teks Alkitab. Tadi itu teks Alkitab seolah-olah mengungkung apa? Kekuasaan Tuhan. Salah. Justru Tuhan membuat teks Alkitab ini, mengadakan teks ini memagari kita supaya kita tidak keluar salah. Sumbernya itu teks Alkitab. Nggak boleh keluar dari teks Alkitab. Sebab kalau keluar dari teks Alkitab menjadi subjektif. Setiap orang mikir dengan caranya sendiri-sendiri. Ada yang sukanya donat, pakai donat. Nanti sukanya mie, seperti orang menciptakan mie goreng. Apa sih analogi kok donat? Kreatif sedikit gitu. Jangan marah ya. Oke. Berikut, cara menghilangkan pikiran negatif tiba-tiba gimana ya Pak? Terus inkarnasi apakah sama dengan mengosongkan diri? Cara membersihkan pikiran, nah ini memang. Ini tergantung dari apa yang kita dengar selama ini, tergantung dari apa yang kita lihat. Setiap hari kita harus melihat yang berkenan bagi Tuhan. Jangan pakai mata kita untuk melihat yang tidak berkenan, yang tidak pantas dilihat. Jangan dengar sesuatu yang salah, dengar kebenaran. Nanti dengan berjalannya waktu akan bersih tuh pikiran, hati. Lama-lama nggak pernah tuh bayangin yang enggak. Udah nggak pernah nonton lagi yang enggak. Iya kan? Nanti lama-lama kita akan menjadi peka, bersih, saudara. Bersih. Makanya kalau kita diserang kiri kanan tuh, nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa, nggak ada kepentingan kita. Tapi kalau orang nggak bersih tuh kesel itu, awas lu ya. Siapa itu tadi? Gitu. Nah itu. Jadi bagaimana caranya bersihkan pikiran dan hati. Pakai apa? Pakai firman. Lakukan tiap hari. Cari Tuhan kalau setiap pagi doa, malam. Ingat kita kalau pakai pilar GMM lebih itu lagi, pas lagi. Iya kan? Takut akan Tuhan. Tubuhku bait Allah. Pusatnya Kristus hidupku ini. Udah bersih pasti.
Kalau kita tahu ada bahaya, gak apa-apa tubuhku bait Allah, ada Tuhan beserta aku. Apa yang perlu ditakuti? Kalau aku harus mati, ya mati saja. Mati masuk surga, mati keuntungan, kata Rasul Paulus. Kalau aku hidup, itu pun jadi berkat bagi banyak orang. Enak malan. Ya, oke? Yang tadi inkarnasi apakah sama dengan Oh, mengosongkan? inkarnasi artinya Tuhan turun dari surga rohnya menjadi manusia. Inkarnasi maksudnya masuk ke dalam daging. In itu masuk. Karnasi itu daging. Inkarnasi itu masuk ke daging, maksudnya menjadi manusia. Makanya Yohanes menulis firman itu menjadi daging. Gitu. Masih ada Pak? Ya, silakan. Shalom, selamat siang. Saya mau bertanya tentang arti di Yohanes 10 ayat 30 yang berbunyi, aku dan Bapa adalah satu. Arti satu di sini apa artinya ya Pak? Apakah Yesus nyaman dirinya seperti Bapa di surga? Apakah Yesus menyamakan dirinya seperti Bapa di surga? Dan saya pernah mendengar ajaran tentang maksud satu di sini adalah sama dengan Bapa. Sama seperti di dalam keluarga, anak itu adalah peleburan atau cermin dari ayah dan ibunya. Jadi anak itu mewakili ayah ibunya. Bagaimana Pak tentang kebenarannya? Terima kasih sebelumnya, Tuhan memberkati. Baik, ini pertanyaan bagus ya. Kalau sekali lagi, kalau baca Alkitab jangan satu ayat. Perikop ini dibaca baik-baik, nanti kita tahu bahwa satu itu apa maksudnya. Contohnya ayat 29-nya sebelumnya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita nangkep ini, bukan begini artinya, aku itu Bapak loh. Bukan. Pasti bukan, dijamin bukan. Karena Yohanes 3 ayat 16 jelas tuh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan dirinya sendiri, aku menjelma jadi manusia. Bukan gitu kan? Mengaruniakan anaknya. Mengutus anaknya. Jadi satu di situ bukan aku adalah Bapak, bukan. Ingat baik-baik itu. Karena seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Karena keduanya bukan lagi dua, tapi menjadi satu. Kalau gitu kita jadi satu sama istri kita. Lengket gitu ya. Jadi kemana-mana satu daging gitu. Kan bukan gitu artinya. Satu apa? Satu roh. Satu keluarga. Satu tujuan. Satu visi. Satu misi. Satu nggak bisa dibedain. Makanya dalam ayat lain, makanya Alkitab itu harus dimengerti kalau baca ayat Alkitab itu. Ayat yang satu menjelaskan ayat yang lain. Saling melengkapi, saling menjelaskan. Di ayat yang lain, Tuhan berkata begini. Tidak seorang pun lihat Allah. Tapi anak yang menyatakannya. Tapi anak yang menjelaskannya. Tapi anak yang mendemonstrasikannya. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapak. Bukan berarti aku adalah Bapak loh, bukan. Maksudnya kau lihat aku, nggak bisa kau lihat Bapak. Aku disuruh Bapakku. Itu loh maksudnya. Ya, jangan ayatiah. Itu artinya. Terima kasih Pak. Masih ada? Shalom Pak Wiknyo, apakah Yesus setara dengan Allah Bapa? Apakah ada hierarki dalam kerajaan Allah? Pertanyaan ini mau menjebak saya sebenarnya. Sebab kalau saya bilang ada hierarki, dibilang sesat gitu. Orang suka nyesat-nyesatin tanpa mengerti. Tapi saya nggak bisa dijebak. Karena saya bukan anak-anak. Apakah ada hierarki? Nggak penting. Kamu harus baca Alkitab sekali lagi. Yesus dan Bapa itu bukan soal hierarki. Kalau hierarki kan atasan bawahan. Bos dengan karyawannya. Bukan. Yesus dan Bapa itu adalah Bapa dan anak yang dikasihinya. Begitu ceritanya. Bukan hierarki. Itu antara Bapa dan anak. Pernah nggak kita di rumah gini, Pak, Bapak itu kok lebih berkuasa dari aku? Kan nggak urusan. Karena Bapa dan anak saling mengasihi. Nggak bicara posisi, nggak bicara apa-apa. Gitu loh. Jadi jangan pakai hierarkian segala itu. Ya. Yesus dan Bapaknya itu antara anak dan Bapak. Bahkan Yesus bicara aku dan Bapak satu. Satu visi, satu misi. Gak pernah itu dipersoalkan posisinya. Posisinya yang satu Bapak, satu anak gitu doang. Gak usah pakai hierarki segala. Begitu. Ini masih ada beberapa masih ada? pertanyaan, apakah masih bisa Pak? Bisa sampai nanti sore juga boleh.
Baik, ini dari Monokwari dengan Pak Flakos. Ya, Flakos. Shalom, pertanyaan saya, apakah kita sebagai orang percaya mutlak untuk mewarisi kerajaan Allah? Seperti apa wujud kerajaan Allah di bumi? Apakah di gereja? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus nih. Ini implikasinya, pragmatis daripada kebenaran. Kita itu, kalau berdoa seperti doa Bapa kami itu kan jelas. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi bumi ini suasananya harus kerajaan surga. Kalau kita jadi anggota kerajaan surga. Jangan bumi jadi kerajaan setan. Di mana kita hadir orang merasakan ada suasana kerajaan surga. Ada orang merasakan aromanya ini surga nih orang ini, gitu. Jangan sampai kita aromanya apa ini ya? Kok gosong-gosong gini ya? Neraka itu. Jadi bagaimana menghadirkan kerajaan surga di bumi? Ya kita yang harus jadi anggotanya. Di mana kita ada, di situ terang bersinar. Di mana kita ada, di situ berkat mengalir. Makanya Tuhan Yesus berkata begini, jika engkau minum dari air yang kuberikan, air kehidupan ini, maka air itu akan mengalir dari hidupmu. Mestinya ada aliran air hidup keluar dari kita. Kan kita murid Tuhan. Jadi kalau orang dekat kita, dia minum air hidup itu. Jadi terpengaruh, kita jadi berkat. Ya, oke. Masih ada. Shalom, saya Anjay Silalahi. Saya pernah berdiskusi dengan seorang non-believer, seorang pandai lulusan S3 Trisakti. Beliau bertanya kepada saya, kenapa waktu Ananias dan Safira berdusta langsung mati? Sedangkan sekarang banyak kok orang Kristen korupsi tapi gak langsung mati. Ini saya tidak bisa jawab dan dia menganggap Alkitab itu karangan manusia saja. Pertanyaan kedua, mengapa orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai juru selamat? Dan apakah dengan ketaatan mereka kepada hukum Taurat, apakah bisa membawa mereka kepada keselamatan? Mohon pencerahannya Bapak Pendeta, terima kasih. Oke, soal Alkitab, kemungkinan karangan manusia gitu ya. Saya mau tanya balik kalau gitu. Kalau gitu yang bukan karangan manusia siapa? Mana? Kasih saya kitabnya. Kalau cara berpikirnya seperti itu. Ya. Makanya nanti ada seminar khusus, Alkitab tidak bisa salah. Nah kalau itu kita buktikan bahwa Alkitab bukan karangan manusia. Alkitab adalah tulisan tangan manusia. Tetapi inspirasinya dari Roh Kudus, dari Allah. Kenapa? Karena berisi kebenaran sesuai fakta. Bukan dongeng, sesuai fakta. Ya, itu Alkitab. Jadi jangan takut soal Ananias Safira, kenapa langsung mati gitu ya. Tuhan tahu isi hati setiap orang. Kenapa Tuhan keraskan hati Fir'aun? Tuhan tahu persis hatinya Fir'aun. Mengeraskan lebih dahulu kan Fir'aun, makanya dikeraskan sekalian. Ananias Safira itu hatinya pasti sudah menipu Tuhan, sudah berani banget. Mati nama Tuhan hari itu sebagai contoh. Hari ini orang ada keras, jahat, gak dimati Tuhan. Ya terserah Tuhan loh. Kok kau keberatan? Terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih kesempatan lagi, ya terserah Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan yang mutlak. Makanya kita sebagai umat Tuhan, kita tunduk saja sama kedaulatan Tuhan yang mutlak. Percayalah dia adil. Gitu. Yang kedua tadi soal? Mengapa orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai juru selamat? Ini sebenarnya menjadi satu topik tesis itu. Cuma sayang belum sempat dikerjakan sama murid saya, mahasiswa saya. Kenapa orang Yahudi tidak percaya Yesus? Salah satunya, karena orang Yahudi tidak berharap Mesias seperti Tuhan Yesus. Mereka berharap Mesias itu seperti minimal seperti Daud atau Salomo lah. Yang raja gitu, yang mendirikan kerajaan Israel raya gitu, sehingga sukses. Mesias begitu bayangan mereka. Lah ini anak tukang kayu. Ya, gak mau mereka. Bukan gini yang ku mau. Masa lahir dari Nazaret, desa kecil, mana ada yang bagus keluar dari yang kecil, gitu. Makanya dituliskan di Alkitab. Begitu pikirannya. Terus mereka pikir perjanjian baru itu bukan kitab suci. Rasul Paulus itu ngerubah-ngerubah itu, gitu pikiran mereka. Makanya kalau perjanjian baru nggak dianggap kitab suci, ya udah selesai cerita Yesusnya. Iya kan? Gitu. Jadi mereka nggak percaya. Apakah bisa selamat dengan mereka melakukan Taurat? Nah nanti kita lihat saja kalau Tuhan Yesus datang.
jangan kita yang menghakimi. Kan gitu ya, kita nggak suka menghakimi. Yang kita tahu adalah kalau mau ke Bapa hanya Tuhan Yesus. Sarananya, tidak ada yang lain. Yang kita tahu itu. Kalau soal yang lain nanti kita serahkan Tuhan saja. Kalau orang berani nolak Tuhan Yesus ya binasa. Itu aja menurut kita. Oke, masih ada? Masih ada, Masih, Pak? oke, silakan. Saat Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal, menciptakan bumi dan segala isinya dan manusia pertama, apakah awalnya manusia disetting akan hidup kekal jika tidak jatuh dalam dosa? Iya, benar. Tahu dari mana? Dari Alkitab. Allah berfirman kepada Adam, Adam, semua buah di taman ini boleh kau makan, tapi yang itu jangan dimakan, nanti kamu mati. Artinya apa? Kalau Adam nggak makan buah itu, nggak mati artinya selama-lamanya. Gitu. Sederhana saja sih itu pertanyaannya. Ya. Apakah dosa tersebut yang menyebabkan manusia menjadi tidak kekal dan bisa mati sehingga manusia menjadi makhluk fana? Benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kamu makan buah itu, kamu mati. Jadi nggak kekal. Apakah keselamatan itu upaya untuk mengembalikan manusia menjadi makhluk kekal kembali? Kalimat itu ada benarnya. Cuma jangan begitu aja. Keselamatan itu butuh penjelasan agak panjang. Untuk apa sih manusia diciptakan? Nah itu dulu. Tujuannya apa sih? Kenapa manusia diciptakan? Kenapa kira-kira? Itu dijawab loh. Ditulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Ketika manusia jatuh dalam dosa tidak sesuai harapan Tuhan kan? Makanya kedatangan Tuhan Yesus mengembalikan kepada harapan Tuhan kan? Apa itu? Supaya barang siapa yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Manusia diciptakan supaya jadi anak-anak Allah. Gitu. Saat manusia menjadi makhluk kekal, apakah nantinya manusia akan tinggal di langit baru dan bumi yang baru, sedangkan Allah Bapa tetap bersemayam di surga? Ya benar. Surganya manusia, langit yang baru, bumi yang baru itu. Sedangkan Allah Bapa bertahta di terang yang tak terhampiri sampai kapanpun. Gitu. Oke. Kalau masih ada silakan. Yang di floor ada nggak? Angkat tangan kalau ada pertanyaan. Sudah tidak ada? Tidak ada. Oh ada. Pak, saya pernah mendengar di dalam percakapan sebuah sinode gitu, dia mau menyatakan bahwa dia mau buat terjemahan Alkitab sendiri. Menurut Bapak gimana tentang itu? Sebenarnya begini, kalau seseorang mau buat terjemahan Alkitab sendiri nggak masalah, tapi yang benar. Misalnya, saya mau menerjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno nih. Ya boleh aja, asal benar. Punya kemampuan atau tidak. Apalagi kalau ajarannya salah, wah jangan. Itu bukan jadi kitab suci, nanti jadinya kitab setan itu. Jangan. Kalau terjemahnya benar ya boleh dong, kenapa tidak. Ya kan, tapi kalau terjemahnya salah, waduh itu bahaya itu. Ya, makanya penerjemahan Alkitab itu tidak gampang. LAI itu timnya banyak, ahli bahasanya banyak, ya pertimbangannya juga banyak, harus diterjemahkan apa, sebab menghadapi budaya dunia ini supaya nggak salah mengerti. Contoh, di Alkitab ada istilah hidup baru. Itu kalau orang China, hidup baru, inkarnasi ya maksudnya ya, reinkarnasi ya gitu. Nah itu penerjemahannya harus pilih kata yang supaya orang tidak salah mengerti gitu ya. Jadi jangan sampai bikin Alkitab sendiri tapi tidak mumpuni. Ya. Saya lebih setuju kalau orang yang mumpuni membuat komentari. Komentari tahu nggak ya? Penjelasan. Seperti kalau online Bible study, itu nanti kalau saya bikin bukunya rangkuman lengkap gitu, jadi yang keluar, nah itu komentari namanya. Bukan nulis Alkitab lagi, bukan. Itu penjelasan dari Alkitab. Suplemennya gitu, pendampingnya. Kalau nggak ngerti baca ini, oh iya gitu penjelasannya. Nah itu komentari. Saya berharap suatu hari komentari bisa saya buat dari Kejadian sampai Wahyu. Cuma tebal sekali. Oke. Habis? Oh habis saudara. Ujiannya sudah selesai saya. Saya kayak ujian aja, lebih berat dari ujian kayaknya.
Karena kalau ujian pertanyaannya nggak segitu banyak. Nah, kita semua diberkati, amin saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, oke, pengumuman ada, silakan. Baik Bapak Ibu, langsung saja pengumuman untuk seminar kita selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2025 dengan judul sesi pertama Arti Sebuah Nama, sesi kedua Nama-Nama Tuhan. Kami menghimbau semua kita untuk hadir karena ini temanya sangat bagus. Berikut besok Minggu 2 Februari 2025 ada ibadah raya pukul 8 dan ibadah raya kedua pukul 10.30 dilayani oleh Bapak Gembala kita disertai perjamuan kudus. Sabtu tanggal 8 Februari jam 3 sore ada ibadah wanita dilayani oleh Ibu Herlina. Ibadah Yoya akan dilayani oleh Bapak Gembala kita. Doa pagi GMM bersama Bapak Gembala kita di setiap hari pukul 5 pagi secara online. Itu saja pengumumannya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Selamanya. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita memuji Tuhan dengan seluruh perasaan kita juga. Amin ya semua ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Selamanya. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Kami semua sudah diberkati jasmani maupun rohani. Terima kasih Engkau berkati gereja ini, juga pelayan-pelayan Tuhan, dan seluruh umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, perlindungan kami hanya dari Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.